Shalom, berjumpa lagi dalam Midweek Worship pada hari ini. Mari kita bersemangat, bersukacita, menyembah dan meninggikan Tuhan.
segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, biarlah itu menjadi pengakuan kami, setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, bahwa kehidupan kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang akan terus menolong kami, mendidik kami di dalam kebenaran. Sebentar Tuhan Yesus, kami juga kembali akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan menguatkan kami semua. Dan biarlah Tuhan, Kau yang akan mengurapi setiap tanah hati kami, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan, mendengar dengan baik firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan, biar itu juga Tuhan terima sebagai persembahan yang berbau harum. Biar di dalam hidup kami setiap hari, kami senantiasa boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan senantiasa dari mulut kami keluar ucapan syukur yang mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. MWW Community, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Philip. Jesus bless. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat dan bersukacita. Amin, haleluya. Jaga terus protokol kesehatan agar kita terlindung dari COVID-19, tentunya dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Nathanael yang sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di komunitas MWW atau Midweek Worship Community. Kita langsung saja masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Tema hari ini yang diberikan kepada saya adalah worship, yaitu menyembah. Ya, di masa COVID-19 ini, mari kita pergunakan waktu yang ada untuk menyembah Tuhan dengan rasa syukur atas penyertaannya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ada amin. Dalam menyembah dalam KBBI itu artinya menghormati dengan mengangkat sembah atau memuja yang disembah, ya. Dalam bahasa asingnya itu proskuneo, artinya worship, atau berlutut, atau rebah, atau juga membungkuk serendahnya. Itu artinya worship, ya, sikapnya seperti itu. Kita baca di dalam Wahyu 4 ayatnya yang ke-11 dikatakan demikian. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan. Jadi saudara, yang paling layak menerima pujian hanya Tuhan dibanding manusia.
ya. Walaupun orang sering memuji manusia. Kalau manusia dipuji, seringkali menjadi sombong. Betul? Tetapi Tuhanlah yang memiliki sesuatu yang harus dipuji, ya. Tuhanlah yang memiliki puji-pujian, ya. Manusia seringkali kalau dipuji itu menjadi besar kepala atau menjadi sombong, ya. Jadi yang paling layak menerima pujian adalah Tuhan, ya. Penyembahan itu juga hanya diberikan kepada Tuhan, ya. Tidak kepada manusia, karena manusia itu tidak boleh disembah, ya. Hanya Tuhan. Jadi pujian dan penyembahan adalah milik Tuhan. Tadi dikatakan di dalam Wahyu, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Kehormatan juga itu hanya milik Tuhan, ya. Kalau manusia dihormati, manusia terlalu dihormati, diberi hormat, itu juga sama, seringkali menjadi sombong. Dikatakan Tuhan layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Kuasa pun itu miliknya Tuhan. Artinya gini, kita memberi hormat, memberi kuasa kepada Tuhan, itu miliknya Tuhan. Kuasa pun bukan milik kita. Kita memberi kuasa kepada Tuhan, artinya memang Tuhan satu-satunya yang berkuasa, karena Dia pencipta segala sesuatu. Dan oleh karena kehendaknya semua itu telah ada dan diciptakan. Kita ciptaannya Tuhan, dan kita layak memberikan puji-pujian dan hormat dan kuasa kepada Tuhan. Karena memang itu semua milik Tuhan. Itu sebabnya jangan memuji manusia, jangan menyembah manusia, jangan artinya memberi hormat dan kuasa kepada manusia, ya. Karena manusia ketika diberi kuasa seringkali lupa akan dirinya. Jadi sekali lagi, yang paling layak menerima pujian adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau ada manusia yang menyembah manusia atau menyembah buatan tangan manusia, Allah itu seringkali murka dan cemburu. Seperti Allah cemburu dan murka kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel menyembah kepada lembu emas. Ya, Tuhan sangat marah. Nah, mari kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan yang ke-24, ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, ya. Dikatakan Allah itu roh, ya. Harus disembahnya pakai roh juga. Bukan ya roh-roh yang lain, tentunya roh manusia yang ada di dalam diri manusia. Allah tidak berkenan kalau kita menyembah Allah dengan kedagingan. Allah harus sembah dengan roh, ya. Apa yang dimaksud dengan roh, ya? Roh itu berbicara tentang batinia, tentang hati nurani yang paling dalam, ya. Bukan menyembah hanya di mulut, tapi hatinya ya ada di tempat lain. Hatinya tidak kepada Tuhan, ya. Tuhan pernah berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya menjauh. Artinya rohnya itu tidak menyembah Tuhan, hanya dengan mulut. Hidupnya tidak di dalam roh dan tidak di dalam kebenaran firman Tuhan. Menyembahnya tidak pakai batinia, tetapi menyembahnya secara lahiriah, yang sesuatu yang isinya kedagingan, ya, hawa nafsu dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk, dikatakan tadi bahwa penyembah-penyembah benar menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Siapa yang dimaksud penyembah-penyembah benar, ya? Bicara tentang penyembah-penyembah benar, kita harus belajar kepada Raja Daud, ya. Karena Raja Daud ahlinya dalam hal menyembah dan memuji, ya. Banyak kita mengutip puji-pujian dari ayat-ayat yang ada di Mazmur, juga lagu-lagu penyembahan kita ambil dari ayat-ayat di Mazmur. Nah, saudara, yang pertama adalah penyembah-penyembah benar, orang yang memiliki kerinduan hati, ya, untuk bertemu kepada Tuhan, ya. Merindukan Tuhan. Dikatakan merindukan Tuhan seperti rusa yang merindukan air. Lagu ini kita sering nyanyikan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair,
demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ya, jadi ini Daud merasakan satu kerinduan bertemu dengan Tuhan senantiasa. Dia bilang, rindu seperti sungai yang merindukan air, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ya, jadi penyembah-penyembah benar orang yang memiliki kerinduan. Ciri-ciri orang yang rindu ingin cepat-cepat bertemu, terbayang-bayang, seperti orang sedang berpacaran atau rindu kepada kekasihnya, ya. Dan sering orang yang rindu itu ciri khasnya sering mengambil waktu intim, berkencan, ya, berkencan dengan Tuhan. Hatinya tuh menggebu-gebu, ya. Rohnya menyala-nyala, semangatnya bergelora. Itu orang yang rindu, tanda-tanda orang yang rindu. Yang kedua adalah penyembah-penyembah benar adalah orang yang rindu akan rumah Tuhan, ya. Akan rumah Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 27 ayat 4, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Artinya, itulah yang kurindukan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Wah, luar biasa ya Daud ya. Jadi kita harus belajar, kalau bicara tentang menyembah, kita harus belajar kepada Raja Daud. Dia pakarnya di dalam hal memuji dan menyembah. Dan dia memberikan kita pengalaman-pengalamannya, indahnya intim dengan Tuhan, indahnya menyembah dan memuji Tuhan. Itu sebabnya dia katakan, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, yang kurindukan, yang sudah lama kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidup, ya, sepanjang kehidupannya. Untuk apa? Untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Jadi yang pertama, kesukaannya adalah orang benar itu, penyembah benar itu, kesukaannya diam di rumah Tuhan. Bukan diam di tempat-tempat lain. Bukan nongkrong di kafe-kafe, minum kopi, gosip dan lain sebagainya. Bukan ke karaoke dan lain sebagainya, ya. Jadi diam di rumah Tuhan. Ngapain diam di rumah Tuhan Daud? Kok dia begitu senang? Yaitu menyaksikan kemurahan Tuhan. Bukan menyaksikan pertunjukan-pertunjukan yang hanya memberi kesenangan sementara, ya, kesenangan sesaat. Bukan menyaksikan pertunjukan-pertunjukan film di bioskop-bioskop, ya, film yang bagus itu hanya kesenangan sesaat. Tetapi menyaksikan kemurahan Tuhan. Yang berikutnya adalah menikmati baitnya, sama dengan menikmati hadirat Tuhan. Jadi Daud rindu ada di dalam rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati hadirat Tuhan. Ya, jadi itulah penyembah-penyembah benar, ya. Menikmati baitnya, menikmati hadirat Tuhan. Jadi kalau orang datang ke gereja itu motivasinya harus menikmati hadirat Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan. Jangan ada motivasi yang lain. Seperti lagu lama mengatakan, hadirat-Mu kurasakan saat ini. Urapan-Mu kurasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Ya, luar biasa. Jadi Daud merasakan betapa indahnya menjadi penyembah-penyembah yang benar dan ada di dalam rumah Tuhan. Jadi betapa nikmatnya baitnya, dan Daud banyak mengalami hadirat Tuhan. Itu sebabnya dia berani menyimpulkan dan berkata di dalam Mazmur 84 ayat 10. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya. Jadi lebih baik 1 hari di rumah Tuhan itu, wah, lebih bermanfaat daripada 1000 di tempat lain. Karena 1000 hari di tempat lain itu sia-sia, tidak mendatangkan faedah, tidak mendatangkan keuntungan, ya. Tetapi 1 hari di pelataran Tuhan itu luar biasa, ya. Jadi Daud mengalami banyak hal, ya. Betapa indahnya ada di dalam rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baitnya. Yang berikutnya, penyembah Tuhan, penyembah-penyembah benar itu menyembah Tuhan dengan takut akan Tuhan, ya. Nah, takut akan Tuhan itu
bukan karena takut akan hukuman Tuhan, tetapi takut, dengan kata lain, memberi rasa hormat, ya, punya rasa sungkan sama Tuhan karena Dia begitu baik, kasih-Nya begitu melimpah di dalam kehidupan kita. Ayat Mazmur 5 ayat 7 mengatakan, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. Dengan apa? Dengan takut akan Engkau. Artinya dengan rasa hormat akan Engkau, ya, dengan rasa segan akan Engkau. Karena dikatakan berkat kasih setiamu yang luar biasa atas hidup kita, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Karena kesetiaanmu, aku akan masuk sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. Dengan apa? Dengan takut akan Engkau. Inilah beberapa penjelasan tentang penyembah yang benar, ya. Jadi penyembah yang benar memiliki rasa takut, bukan takut terhadap hukuman Tuhan, tetapi takut itu memberi rasa penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah menyembah di dalam roh, ya. Menyembah di dalam roh ini, menyembah dalam roh memiliki sikap yang merendahkan diri serendah-rendahnya. Penyembahan yang spiritual, ya, karena roh itu sesuatu yang tidak terlihat, ya. Ada di dalam hati nurani, artinya hati yang terdalam, ya. Itu jiwa kita menyembah dengan jiwa, dengan sepenuh hati, ya. Ekspresinya tuh menyembah itu, ya, bisa dengan bermazmur, berlutut sambil menangis, berkata-kata dengan penuh pujian. Itu ekspresinya yang keluar. Tapi kalau kita lihat Hana, ibunya dari Samuel, dia tidak berkata-kata, hanya kumat kami, tapi dia menyembah dengan satu kesungguhan. Dan akibat dari menyembah yang sungguh-sungguh, Tuhan menjawab apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kerinduannya, ya. Nah, menyembah dalam roh kita harus terbebas dari roh-roh dunia yang selama ini membelenggu hidup kita. Kita tidak bisa menyembah dalam roh kalau kita masih terbelenggu dengan roh-roh dunia, dengan, ya, terpengaruh dengan kehidupan dunia. Hati kita masih dipenuhi dengan, ya, dengan keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan daging kita kuat, ya. Kalau kita keinginan daging kita kuat, itu akan mendominasi di dalam aspek kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita. Kita tidak bisa menyembah dalam roh dengan benar, ya, karena hidup kita berbeda. Waktu ada di dalam rumah Tuhan dan di luar Tuhan itu berbeda. Itu sebabnya kita tidak bisa menyembah dengan roh dengan benar. Tetapi kalau hidup kita di dalam rumah Tuhan dengan di luar Tuhan itu sama. Kehidupan kita mencerminkan kehidupan Yesus, kehidupan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita dapat menyembah dengan benar, ya. Roma 8 ayat 5. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Selama kita menerima roh perbudakan, roh yang membelenggu kita, itu membuat kita jadi takut dan kita tidak sanggup menyembah Tuhan. Dan kita tidak sanggup juga mengatakan ya Aba, ya Bapa. Tetapi ketika kita menyembah dengan bebas, roh yang dibebaskan, ya, kita bisa menyembah Tuhan dengan benar. Dan kita berani berkata, ya Aba, ya Bapa. Dipertegas lagi di dalam Galatia 4 ayat 6. Dan kalau kamu adalah anak Allah, maka Allah akan menyuruh roh anaknya, yaitu roh Yesus, ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ada amin, saudara-saudara? Yang terakhir, menyembah dalam kebenaran, ya, yaitu mencari perkenanan Tuhan. Menyembah dalam kebenaran itu artinya mencari perkenanan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan,
Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang apa? Yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya, ini luar biasa. Kalau saudara cari di dalam seluruh Alkitab, Tuhan mungkin hanya satu ayat ini yang Tuhan berkata kepada umatnya atau kepada orang yang dia sungguh-sungguh cintai. Dia katakan seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, inilah menyembah di dalam kebenaran adalah melakukan segala kehendak Tuhan dan mencari perkenanan Tuhan. Kalau saudara tidak melakukan kehendak Tuhan, artinya saudara belum berkenan di hadapan Tuhan. Saudara belum melakukan kebenaran, itu sebabnya tidak bisa menyembah di dalam kebenaran. Ya, menyembah dalam kebenaran artinya menyembah dengan motivasi yang benar, bukan motivasi yang lain. Ya, datang ke gereja betul-betul mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, bukan mencari seseorang atau mencari yang sifatnya materi atau sifatnya lahiriah. Nah, waktu datang kepada Tuhan motivasinya benar, mencari sesuatu yang rohania, supaya iman saudara diteguhkan, saudara semakin bertumbuh, saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Bukan motivasi yang lain. Sementara orang memuji, saudara memuji, orang menyembah, saudara menyembah, ikut dengan sungguh-sungguh. Ya, di Bandung, di daerah Cibadak, ya, ada tukang ngamen. Dia sering kalau ngamen itu suka menyanyikan lagu-lagu rohani, ya. Tapi bukan berarti dia memuji Tuhan atau dia menyembah Tuhan. Motivasinya adalah cari uang. Supaya ketika orang dengar puji-pujian itu, lagu-lagu rohani, dan orang Kristen yang dengar, orang memberikan uang. Motivasinya beda, ya. Jadi penyembah dalam kebenaran artinya memiliki sikap hati yang merendahkan diri serendah-rendahnya dengan ketulusan, dengan kesungguhan, dengan motivasi yang benar, tentunya sesuai dengan firman Tuhan, ya. Itu yang disebut penyembahan orang yang benar. Penyembahan di dalam kebenaran, ya. Mengaplikasikan penyembahan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelaku firman Tuhan, ya. Contoh penyembah yang dengan motivasi yang benar, kita menyembah tidak dengan berpura-pura, tidak dengan munafik, tidak dengan mencari puji-pujian orang lain, tapi menyembah hatinya terkoneksi dengan Tuhan. Hatinya tulus di hadapan Tuhan. Jadi menyembah di dalam roh dan kebenaran berarti sikap hati yang menyembah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Ini membuktikan kita menyembah dengan kasih, menyembah dengan iman, ya. Karena tanpa iman, kata firman Tuhan, orang juga tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Dengan cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, sebab dikatakan menyembah sesuai dengan firman Tuhan, menyembah di dalam roh, itulah dikatakan Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kita satukan hati kita supaya Tuhan terus memberi pengertian-pengertian supaya kita tidak salah di dalam menyembah, memuji Tuhan, dan lain sebagainya. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih hari ini kebenaran-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati setiap yang mendengar supaya mengalami pertumbuhan rohani, imannya semakin diteguhkan. Malam hari ini hamba juga berdoa bagi komunitas MWW atau Midweek Worship yang sudah sampai di pelosok-pelosok Indonesia. Tuhan berkati agar community ini menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya yang belum mengenal Tuhan. Ketika mendengar kebenaran firman Tuhan ini, mereka semakin dikuatkan, mereka boleh bertobat dan mengenal Tuhan lebih dekat lagi, sehingga mereka mengalami satu mujizat, mereka mengalami sesuatu anugerah yang luar biasa yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Hanya Tuhan yang mampu memberikan dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya, karena hanya Engkaulah yang layak menerima pujian dan penyembahan umat yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.